Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh jemaat gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu 15 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, jangan menghakimi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sesaat untuk bersaat teduh, memohon Roh Kudus membimbing kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Saat teduh dimulai. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus
Taurat Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terisi
Epistel untuk minggu ini yang diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka relakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang dan kekal.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur jika pada minggu hari ini kita boleh dapat bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu online HKBP Tanjung Priuk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya gereja ataupun jemaat adalah suatu persekutuan dan kesatuan, di mana seharusnya di dalam jemaat ataupun gereja itu terciptalah satu kesatuan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kedamaian, sehingga di dalam pelayanannya dan juga di dalam seluruh kegiatan yang dilakukan akan tercipta dengan baik dan penuh dengan kelancaran. Namun apa yang terjadi jika di dalam suatu persekutuan ada saling menilai satu sama lainnya dengan tidak baik, saling menghakimi satu sama lainnya dengan sesuai apa yang dia rasakan dan apa yang ada di pikirannya, maka akan terciptalah yang namanya konflik dan juga pertengkaran. Hal seperti inilah yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Bagaimana jemaat Korintus pada saat itu sedang terpecah belah. Mereka berkelompok-kelompok sesuai dengan pemimpin rohani mereka masing-masing yang mereka agung-agungkan. Oleh sebab itulah Paulus mengkoreksi pemahaman mereka mengenai pemimpin rohani. Bagaimana seorang pemimpin rohani adalah hamba Kristus. Hamba Kristus adalah orang-orang yang dipilihnya. Dan kepada orang-orang yang dipilihnya itu ada kekhususan. Dan kekhususan itu bagaimana mereka dipercayakan rahasia Allah. Itu yang kita baca di ayat yang pertama. Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Setiap hamba Allah adalah yang dipilih oleh Allah, dan kepadanya ada kekhususan bagaimana tadi rahasia Allah itu ada pada mereka. Apa itu rahasia Allah? Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan, kebenaran firman Tuhan yang diberitakan.
Seorang hamba tentu harus menjaga kepercayaan penuh yang diberikan oleh tuannya. Bagi Paulus ini berarti setia pada Injil yang telah dia terima dan beritakan. Maka Paulus, pendapat orang Korintus tentang bagaimana ia menjaga kepercayaan dari Allah bukanlah merupakan suatu hal yang penting. Evaluasi pribadi tentang kinerjanya sendiri juga bukan merupakan hal yang utama. Apa yang penting bagi Paulus adalah penilaian Allah terhadap pelayanannya hingga waktu kelak dia menerima pujian dari Allah. Pada kesempatan ini Paulus menggambarkan bahwasanya setiap hamba Allah patutlah dia bekerja sebagaimana Allah telah memilih dan telah memberi tanggung jawab. Namun yang terjadi, banyak orang, banyak jemaat yang selalu menilai apa yang dikerjakan oleh para hamba Allah. Mereka memberi penilaiannya masing-masing, yang terkadang penilaiannya itu sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginannya saja, sehingga penilaiannya itu terkadang bersifat objektif. Terkadang menilai-nilai pelayanan yang dilakukan oleh para hamba Allah, sehingga ini yang membuat seringkali terjadi ketidakharmonisan di tengah-tengah persekutuan. Nah, Paulus tidak menginginkan hal yang seperti ini terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Itu sebabnya dia mengatakan bahwasanya kepadanya disampaikan rahasia Allah, dan mereka menjalankan rahasia Allah. Mereka setia kepada Injil dan kebenaran akan firman Allah. Itulah yang mereka beritakan, itulah yang disampaikan oleh para hamba Allah. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu, pada waktunya mereka akan bertanggung jawab kepada Allah yang memilih mereka. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang patut untuk memberikan penghakiman kepada sesamanya manusia, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita pun demikian memiliki tanggung jawab sesuai dengan yang dipilihkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pemimpin. Dimanapun kita berada, ada tanggung jawab itu. Kita pun tidak patut untuk menghakimi saudara-saudara kita. Kita pun tidak patut memberikan penghakiman kepada orang lain. Jikalaupun mungkin di tengah-tengah dunia ini ada penghakiman, namun itu bersifat duniawi. Penghakiman yang sesungguhnya akan datang dari Allah. Oleh sebab itulah apapun yang diberikan oleh Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu sebagai hamba Allah, baik itu sebagai pekerja, baik itu sebagai apapun kita di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap setia, berkomitmen untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing. Dimanapun ibu bapak saudara-saudari berada, apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada ibu bapak, jadilah menjadi seorang pengikut Kristus yang setia melakukan pekerjaan itu dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena barang siapa yang setia dan barang siapa yang mampu dipercayai atas setiap pekerjaan yang dia lakukan, dan barang siapa yang dapat menjaga kepercayaan itu, maka dia akan mendapatkan sukacita. Jangan pernah menilai kalau kita lebih hebat, lebih suci, lebih kudus dibandingkan dengan saudara-saudari kita, karena itu akan jatuh kepada kesombongan, dan Tuhan tidak menyukai itu. Itu sebabnya di ayat 5 dia katakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tuhan melihat hati, Tuhan mengetahui apa yang kita kerjakan, Tuhan mengetahui sebagaimana besar kita melakukan firman-Nya. Oleh sebab itu bisa saja mungkin kita melihat orang sepertinya baik, melakukan dengan rajin pelayanannya, sepertinya dia bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya di tengah-tengah pelayanannya, tapi Tuhan melihat hatinya, Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, jangan pernah menghakimi sesama kita. Jadilah seperti apa diri kita saat ini, tapi tetaplah melakukan
perintah Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Karena pada waktunya kita merindukan menerima pujian dari Allah. Oleh sebab itu apa yang kita kerjakan, kita kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan menghabiskan waktu kita dengan lebih banyak memberikan penghakiman-penghakiman kepada orang lain, karena itu bukanlah hak kita. Tuhanlah yang akan menghakimi, yang memberikan penghakiman pada saatnya kelak. Sebagai umat percaya, ini menjadi pelajaran bagi kita dalam bersikap sebagai pengikut Kristus dan juga kepada para hamba Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan bagi para hamba Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, bukan kita manusia. Maka hanya Tuhan yang layak menerima pertanggungjawaban manusia. Karena itu jangan pernah memandang hamba Tuhan sebagai hamba kita yang harus patuh pada kita dan memenuhi segala keinginan kita. Sebagai hamba Tuhan, mereka harus memprioritaskan dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Justru kita harus bersyukur atas hamba-hamba Tuhan yang setia mendorong umat untuk hidup melayani Tuhan, agar kita menerima pujian pada hari kedatangannya kelak. Marilah menjaga kesatuan, keharmonisan dengan penuh kasih, dengan tidak saling menghakimi satu sama lainnya. Marilah kita dengan penuh kasih dan setia untuk selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita merindukan pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Sebab pujian dari manusia sifatnya sementara, namun pujian yang daripada Allah kekal selama-lamanya. Berbuat baiklah selagi kita masih diberikan Tuhan kesempatan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mau serahkan ke dalam hadirat Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Allah, jika pada minggu ini kami masih dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, terkhusus di ibadah minggu online ini. Biarlah kiranya kami dapat menyapa para jemaat-Mu, melalui firman-Mu kami semakin Tuhan kuatkan, sehingga kami pun dapat untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami untuk mampu menghormati para hamba Tuhan, untuk senantiasa mampu setia di dalam panggilan kami masing-masing. Biarlah juga Tuhan, kami masing-masing mampu untuk tidak saling menghakimi satu sama lain, namun biarlah kiranya kami mengintrospeksi diri kami semakin berbuat lebih baik lagi, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat melakukan firman Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada, baik yang berada di rumah, di perjalanan, di rumah sakit, dimanapun saat ini mereka mengikutinya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan menambahkan berkat sukacita bagi mereka. Ya Allah Bapa, berkatilah para jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berkati juga setiap pekerjaan para jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja Tuhan, baik itu yang bekerja di instansi pemerintahan, TNI Polri, tenaga pengajar, tenaga kesehatan, yang bekerja di bidang sosial, karyawan swasta, para pengusaha, kontraktor yang sedang berlayar, yang membawa kendaraan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang melindungi, menjagai, dan menganugerahkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka. Terkhusus untuk satu minggu yang akan kami jalani ke depan, kiranya Tuhanlah yang membimbing dan juga yang menganugerahkan kepada kami sukacita kehidupan. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan para jemaat-Mu yang sedang sakit, dan juga yang mungkin mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka dirawat Tuhan. Apapun yang saat ini penyakit mereka, baik penyakit ringan, sedang maupun berat, yang saat ini bergumul dengan kesembuhan mereka, mari Tuhan tolong mereka, tahirkanlah tubuh mereka. Tuhan kiranya memulihkan mereka dari penyakit yang saat ini sedang mereka hadapi.
Kiranya Tuhan memberikan mujizat-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu kepada mereka, baik melalui perawatan, melalui obat yang mereka konsumsi. Biarlah semuanya itu menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, untuk memberikan kesembuhan buat mereka. Berikan iman yang teguh kepada masing-masing mereka, agar melalui iman itu mereka meyakini kalau kesembuhan yang daripada-Mu akan Tuhan nyatakan. Berkati juga para jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kiranya Tuhan juga yang memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Ya Allah Bapa, kepada para jemaat-Mu yang dalam 1 minggu ini memperingati hari kelahiran dan hari pernikahan mereka, Tuhan kiranya memberikan panjang umur, kesehatan, dan juga memberikan berkat-berkat di dalam keluarga dan pekerjaan mereka. Berkati gereja-Mu di dalam setiap pelayanan dan programnya, agar dapat berjalan dengan lancar dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, terkhusus Tuhan di dalam masa-masa persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati agar senantiasa hidup tentram dan penuh dengan kedamaian. Hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa kami mau berserah, dan biarlah rancangan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama seluruh pelayan yang bertugas di ibadah online minggu ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.